Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam acara doa pagi Zoom. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Selamat dulu yang ulang tahun, Bu Juni hari ini ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati, sehat, panjang umur. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup karena iman. Jadi Bapak Ibu, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa kita hidup karena iman. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya hidup karena percaya. Orang benar hidup karena percaya. Jadi kalau kita ada hari ini karena kita percaya. Dan iman kita itu jelas sumbernya adalah Kristus sendiri, Allah yang kita percayai, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu ada menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh lemah, tidak boleh dikuasai dan dikendalikan oleh ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Nah, pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Nah, sebelumnya menceritakan bagaimana ketika Yesus meninggalkan kota Betania, lalu dia merasa lapar bersama dengan ke-12 muridnya. Nanti baca di sini lengkap satu perikop ini. Tiba-tiba dari jauh Yesus melihat ada pohon ara. Tapi pohon ini tidak ada buahnya, yang ada hanya daun-daunnya saja. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu. Yesus berkata, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Lalu sesudah itu Yesus meninggalkan daerah Betania, lalu bersama dengan murid-muridnya. Petrus kaget karena apa yang Yesus katakan itu terjadi. Dalam Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-22, Yesus menjawab mereka. Saya baca dulu ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka kembali ke Yerusalem, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, tolong digarisbawahi kata percayalah kepada Allah. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita itu imani jadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragu. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Jadi bukan gunung yang sesungguhnya yang bisa lepas dalam kehidupan secara jasmani, bisa juga. Contoh waktu gunung Mukatam di Mesir pindah sekitar 7 mil, ya karena orang percaya berdoa dan sungguh-sungguh ketika mereka didesak oleh penguasa Mesir. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu gunung masalah kesehatan, entah masalah keuangan, entah masalah apa, masalah sakit penyakit, masalah apa saja, masalah pergumulan hidup, ketika kita berkata, hai masalah, pindah dan tercampak, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita perlu sungguh-sungguh memperkatakan firman, perlu sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi yang perlu kita sadari bersama adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Alkitab berkata, percayalah kepada Allah, maka bagimu tidak ada yang sukar, bagimu tidak ada yang mustahil. Jadi kita sungguh-sungguh harus mempercayai janji Tuhan. Jadi iman itu sangat penting. Ya. Dalam perjanjian baru kata pengharapan ditulis 85 kali. Kebenaran ditulis 230 kali, kasih ditulis 258 kali. Sedangkan iman ditulis sebanyak 558 kali. Artinya iman itu sangat penting. Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan oleh iman kita hidup.
Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar hidup karena iman. Dan yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jadi penting sekali kita memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi yang saya tahu bahwa Alkitab berkata, Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Jadi iman perlu diasah, perlu dilatih seperti seorang binaragawan yang melatih otot-ototnya sehingga berkembang. Nah, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat apa saja Tuhan bisa izinkan itu terjadi untuk melatih iman kita berakar, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Penting sekali kita memiliki iman hari-hari ini. Nah, apakah itu iman? Nah, kita tahu bersama iman menurut Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bekerja diharapkan walaupun belum melihat. Abraham berapa lama menunggu janji Tuhan? Alkitab berkata bahkan sudah mati kucuk, sudah tidak mungkin secara manusia ya Sarah bisa melahirkan, tetapi terjadi. Belum melihat, tapi dia percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan sebanyak ya pasir di tepi laut dan di bintang di langit. Tetapi itu terjadi. Jadi mengharapkan, iman itu berharap bahwa Allah bekerja. Jadi belum melihat. Jadi cara kerja iman adalah percaya dulu baru melihat, bukan melihat baru percaya. Jadi iman itu sumbernya Allah, pribadi kepada Allah, bukan ide manusia. Jadi kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menolong dan membuka jalan bagi kita. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita, ya, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, lalu kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya bangsa kita ada dalam tangannya Tuhan, masa depan kita, pelayanan kita, apa saja yang kita kerjakan ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita tidak bimbang, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa ciri orang beriman? Ya, ciri orang yang beriman adalah yang pertama, hatinya percaya bagi Tuhan semuanya mungkin. Jadi orang yang beriman itu cirinya adalah hatinya percaya bahwa bagi Tuhan semuanya mungkin. Mungkin dokter berkata tidak mungkin, ya kan? Dokter berkata tidak bisa, dokter berkata tidak bisa. Kemarin kesaksian jemaatnya Pak Pendeta Sahala, ada jemaat yang maaf sudah kena kanker payudara, sudah tidak bisa, menurut dokter harus operasi, harus diangkat. Ketika dia check up, dia berkata, dokter salah, yang benar Tuhan. Datang lagi minggu kedua, dokter salah, yang benar Tuhan. Bulan depan datang lagi, hasilnya masih tetap sama, di check up. Dia berkata, dokter salah, Tuhan benar. Jangan salah ya, bukan berarti saya katakan dokter tidak ini, tidak. Tetapi dia punya iman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bulan lepas bulan, ganti lepas tahun, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Jadi dia berkata, dokter salah, yang benar Tuhan. Dokter salah, yang benar Tuhan. Jadi itu iman yang sungguh-sungguh bersumber kepada Tuhan. Dia percaya, hatinya percaya bagi Tuhan semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan Alkitab berkata dalam Lukas 1 ayat 37, ketika malaikat datang kepada Maria, tidak mungkin, tapi Maria firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, perkatakan firman Tuhan, yakini firman Tuhan. Hati kita harus percaya bahwa semuanya bagi Tuhan mungkin. Lukas 7 ayat 9 mencatat iman perwira Kapernaum. Dia berkata tidak usah datang kepada, katakan saja maka Tuanku itu sembuh. Ini iman yang luar biasa, ya, yang harus kita pupuk. Jadi iman itu bukan pikiran positif, ya, tetapi iman yang percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Allah. Iman bukan masalah sikap pikiran kita secara manusia, secara logika tidak mungkin masuk akal. 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang.
harusnya 5 tambah 2 jadi 7, tapi ini bisa menghasilkan mujizat 5.000. Yang makan Alkitab berkata 5.000 orang laki-laki, ya, tidak termasuk wanita. Kalau ada wanita pasti tidak ada sisa, apalagi ada orang Ambon, orang Batak, orang Medan, ya kan, orang Nado pasti babungkus, ya, tidak ada yang sisa. Tapi itu yang terjadi, hal-hal yang luar biasa. Jadi pakai hati, percaya kepada Tuhan, bukan kepada logika. Kalau rasio secara manusia mana mungkin, ya, mana bisa. Kita dengar kesaksian, ada banyak hal yang terjadi dalam pelayanan, baik kerjaan gembala kita, Julius, kita berdoa, ada banyak hal yang sudah ditanam. Rubin Adi, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar, bangun di journey, hal-hal yang luar biasa, dan banyak apa Tuhan berkata, itu mujizat, itu iman yang percaya kepada Tuhan. Dalam pekerjaan palsu itu ada banyak kesaksian-kesaksian. Ini seharusnya memupuk kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong. Dan mari kita minta supaya itu juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dengan cara jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sering pikiran kita berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa, mana bisa, mana bisa ini terjadi. Tapi Alkitab berkata, orang yang beriman itu hatinya percaya kepada Tuhan. Jadi jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu hari-hari ini? Mungkin masalah kesehatankah? Katakan, aku sehat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Aku pasti dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini akan kerja kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jadi jangan diinabobokan dengan keadaan perkataan negatif, hal-hal yang membuat iman kita jadi lemah. Ya, yang kedua, apa ciri orang beriman? Yang kedua, perkataannya memiliki daya cipta. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan perkataannya, ya kan? Jadilah matahari, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah malam, jadilah bintang, jadilah semua. Perkataan diciptakan luar biasa. Jadi Allah ciptakan dunia dengan firman-Nya. Kita juga diciptakan dengan perkataan. Ketika kita kata-katakan firman Allah, maka itu akan terjadi. Change your words, change your life. Ketika engkau perkatakan perkataan, maka hidupmu berubah. Roma 8 ayat 10 ayat 8 sampai 10, 1 Petrus ya telah berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh meyakini akan firman Allah, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya dorong kita pagi hari ini, mari kita meyakini cara kerjanya Tuhan. Jangan pikiran manusia yang mengendalikan kita, tapi kita harus memperkatakan firman Allah siang dan malam. Maka itu akan jadi menurut iman kita. Kalau kita percaya kepada cara kerjanya Tuhan. Jadi Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu adalah Allah yang hebat. Dia yang telah memikul dosa kita. Dia yang telah melakukan segala sesuatunya. Bahkan Dia sendiri memikul dosa kita di kayu salib. Masa untuk kebutuhan-kebutuhan hal yang kita butuhkan, masa tidak sanggup Tuhan buka jalan? Yesus telah mati dan telah melakukan segala-galanya bagi kita. Untuk perkara-perkara jasmani apa saja, Dia membuka jalan dalam kehidupan kita. Doa saya hari ini, mari Bapak Ibu bangkitkan spirit iman kita. Perkatakan firman Tuhan setiap saat. Ya, Yesus tadi berkata ketika masuk di daerah Betania, Alkitab berkata ketika Dia melihat pohon ara itu rimbun daunnya, tapi tidak ada buahnya, Dia berkata, hari ini engkau juga tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan seketika itu juga pohon ara itu kering dan mati. Jadi perkataan kita itu perkataan yang mengandung kuasa. Oleh sebab itu di rumah pun dimulai dari rumah. Suami, istri, anak-anak harus memperkatakan, kamu anak yang baik. Suamiku anak yang cinta Tuhan. Suamiku anak yang suka pelayanan. Istriku suka pelayanan. Jadi pendoa. Suamiku orang yang kerja. Perkatakan perkataan yang baik. Gerejaku gereja yang bertumbuh. Gerejaku gereja yang mengalami mujizat. Jemaat yang kita layani, jemaat yang diberkati Tuhan.
jangan pesimis, jangan ya sedikit-sedikit kata-katanya negatif. Mana mungkin, mana bisa. Kalau kita perkatakan perkataan yang negatif, maka itu jadi. Tapi ketika kita katakan ini pasti terjadi, ini pasti bisa. Kenapa? Karena sumbernya Tuhan. Dia sanggup melakukan bagi kita. Bagi manusia tidak mungkin. Mana bisa? Ya, orang yang sudah mati kok bisa bangkit? Bisa. Karena Tuhan sanggup melakukannya. Kalau perkataan kita perkataan yang melemahkan, saya dorong pelayan-pelayan Tuhan, kepala bidang, komisi semuanya, ayo selalu perkatakan yang positif tentang gereja lokal kita, tentang pemimpin kita, tentang diri kita dulu deh. Diri kita sendiri dia harus di-encourage. Kamu bisa, kamu mampu. Bukan karena kita, tapi roh yang ada di dalam kita itu yang akan bekerja, yang akan memotivasi kita, mendorong kita, mengencourage kita untuk melakukan. Tadi malam saya sempat lihat YouTube-nya Daniel Alexander, Koden Pelayanan di Nabire. Tahun 90 dia masuk ke Papua, pertama kali di Wamena. Dan sekarang sudah banyak mencetak anak-anak Papua. 500 orang disekolahkan sudah jadi S1 semuanya. Yang master S2 sekitar 10-25 orang. Yang profesor, doktor, ya S3 sudah 6 orang. Dan banyak sekali hamba bantuan jemaat-jemaat, baik orang-orang pedalaman di Nabire, ya mereka dilawat Tuhan, ya Suseteting juga di daerah Manokwari melakukan pelayanan. Orang-orang yang punya hati, ya secara fisik tidak mungkin ya, terbatas dengan keadaan kondisi alam. Tetapi berkata jangan batasi Tuhan dengan cara kita. Oh, 1000 macam cara Tuhan bisa buka jalan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi perkataannya perkataan yang membangun, perkataan yang mengandung kuasa, daya cipta, itu yang harus kita katakan setiap hari. Ya, jangan katakan kata-kata yang lemah, tapi perkatakan perkataan yang sungguh-sungguh memberkati, membangun, menguatkan orang. Lalu ciri yang ketiga, apa ciri orang beriman? Yang ketiga, tindakannya adalah wujud iman. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua pasal yang ketiga. Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini. Jadi perkataannya adalah wujud daripada iman. Tindakannya menghasilkan iman. Bukan hanya ngomong-ngomong, ya, tetapi benar-benar terjadi. Alkitab berkata, sesudah segera para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi ini menceritakan bagaimana orang Israel menyeberang sungai Yordan. Di depan waktu itu banjir, kali sungai yang begitu airnya kencang, tetapi ketika mereka menginjakan, Yosua berkata jangan takut. Ketika tabut diangkat dan para imam menginjakan kakinya, Alkitab berkata sungai itu berhenti mengalir dan mereka berjalan. Taat saja. Petrus disuruh Tuhan, ya tebarkan jalamu ke kanan. Lalu Alkitab berkata ketika dia taat, dapat ikan yang banyak. Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang mustahil hari-hari ini, di luar pikiran kita. Berani melangkah, berani mencoba, mungkin gagal, tetapi jangan berhenti, maka akan melahirkan mujizat dalam kehidupan kita. Percaya saja, lakukan saja. Dasarnya ada firman Tuhan jelas. Bukan apa kata orang ya, tapi jelas sumbernya firman Allah. Apa yang kita lakukan, segala sesuatunya bersumber pada firman Tuhan. Contoh-contoh, ada ribuan mujizat yang Tuhan lakukan. Dan Alkitab memang penuh dengan mujizat. Alkitab penuh dengan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak masuk rasio manusia, yang tidak masuk dalam pikiran manusia, nonsen bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Doa saya, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, ya yakini firman Tuhan, berjalan dalam kuasa kemustahilan, maka itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan batasi Tuhan dengan cara kita berpikir. Kalau kita berpikir mana mungkin, ya. Bagaimana meningkatkan iman? Ya,
dengan singkat, hidup dalam firman. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, hidup dalam doa. Jangan kurangi jam-jam doa kita kepada Tuhan. Undang Allah terlibat dalam kehidupan kita, maka itu akan terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saya yakin apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan, itu kita akan terima dari Tuhan ketika kita hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, maka bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu. Kami kembali diingatkan firman-Mu untuk kami sungguh-sungguh percaya, hidup karena beriman, dan sumbernya adalah Allah sendiri yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam perjalanan kekristenan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau tinggal diam di hati kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kadang kami yang jauh dari Tuhan. Tolong kami hari-hari ini untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Karena orang benar hidup karena percaya. Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa-Mu. Apa yang kami doakan, apa yang kami imani itu akan terjadi. Asal kami tidak bimbang, asal kami tidak ragu. Karena musuh utama daripada iman adalah ketidakpercayaan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak percaya dan meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tolong kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, hari ini kami imani, kami sudah menerima semua janji Tuhan itu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.